Meski Tuhan sudah menjanjikan tanah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa Israel harus mengalami kehidupan sebagai budak di Mesir selama 430 tahun. Sampai waktunya Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Butuh waktu 40 tahun berada di gurun pasir untuk sampai di tanah perjanjian, tanah yang penuh susu dan madu. Tanah Kanaan, cikal bakal tanah perjanjian, bukan tanah tanpa penghuni. Yosua pengganti Musa harus berperang melawan 7 bangsa yang mendiami Kanaan sebelum membagikan tanah itu untuk suku-suku Israel. Israel kemudian menjadi kerajaan, Saul sebagai raja pertama. Raja Daud memerintah dari Yerusalem selama 33 tahun. Raja Salomo membangun Bait Suci, rumah ibadah agama Yahudi. Setelah Salomo, kerajaan Israel sempat pecah menjadi Israel dan Yehuda. Tanah Israel bolak-balik diperangi sejumlah bangsa. Raja Nebukadnezar dari Babilonia meruntuhkan Bait Suci pertama. Bangsa Israel pun dibuang ke Babilonia. Berkat Kores, Raja Persia yang menaklukkan Babilonia, bangsa Israel yang berada di pembuangan bisa pulang ke tanahnya. Inilah Sionisme, atau mudiknya bangsa Israel kembali ke tanah mereka. Walaupun Bait Suci kedua kembali dibangun di Yerusalem, Israel masih terus diincar kuasa asing. Kali ini dibawa Alexander Agung dari Yunani yang membawa pengaruh Helenisme. Saat Israel dijajah Romawi, kekristenan dimulai dengan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem di tanah Yudea. Yudea berasal dari kata Yehuda. Kaisar Hadrian dari Romawi lah yang mengubah nama wilayah Yudea menjadi Palestina. Karena orang Yahudi memberontak melawan Romawi, kota Yerusalem dan Bait Suci kedua dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh Romawi. Tanah Israel kemudian berganti penguasa dari Bizantium menjadi di bawah kuasa Islam setelah Umar bin Khattab mengepung Yerusalem tahun 634 Masehi. Penguasa Islam silih berganti. Ottoman, penjajah terakhir di tanah Israel, berkuasa selama 400 tahun. Ketika kekuasaan Ottoman beralih ke Inggris tahun 1917, Menlu Inggris Arthur James Balfour berjanji memberikan tanah Israel kembali kepada orang Yahudi. Ide ini tentu saja disambut kemarahan orang Arab Palestina, keturunan para penjajah yang mendiami tanah orang Yahudi. Akibatnya tahun 1947 PBB membagi tanah Israel menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina. The resolution of the Dutch Committee for Palestine. Resolusi PBB 181 yang membagi dua tanah perjanjian menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina diterima oleh 33 negara, 13 negara menolak dan 10 abstain. And this was the scene next day in Jerusalem. The Jewish people at once began to celebrate the United Nations decision. If they hadn't got all they wanted, they had at least gained the verdict for the setting up of a new Jewish state, and their rejoicing was obviously a spontaneous affair. Orang Yahudi bersukacita, menari dan bersorak di Yerusalem. Sementara sebaliknya orang Arab Palestina mengamuk, merusak properti orang Yahudi. Which beginning as a demonstration quickly led to the burning of Jewish shops and the general destruction of Jewish property. During this time, fighting between Arabs and Jews was a commonplace occurrence, and there were many casualties on both sides through stabbing and shooting, and arrests were made on both. Setelah mandat Inggris berakhir atas tanah Israel pada Mei 1948, David Ben-Gurion, pemimpin Jewish Agency yang menjadi Perdana Menteri Israel pertama, mendeklarasikan kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948. Israel terlahir kembali dari kerajaan menjadi negara. Negara-negara Arab yakni Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak menyerang Israel yang baru lahir. Negara-negara Arab ini maunya seluruh tanah Israel menjadi milik orang Arab yang justru membawa persoalan selama 72 tahun sampai sekarang ini. Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dari sejarah bangsa Israel kita melihat Tuhan bisa memakai orang demi orang untuk menggenapi rencananya.
Dari sejarah bangsa Israel, kita bisa belajar percaya pada janji dan rancangan Tuhan, karena waktunya selalu tepat dan menjadikan semua indah pada waktunya. Selamat merayakan hari lahir kembali Israel. Salam damai dari Fakta Israel.